Pada video kali ini, kita akan membahas laporan keuangan, tapi dalam bagian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Pada bagian aset, terdiri dari dua jenis aset. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar adalah aset dengan likuiditas tinggi yang dapat digunakan untuk membayar liabilitas atau hutang jangka pendek. Aset lancar adalah aset yang dapat dijual atau diluangkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar ini meliputi uang tunai, surat berharga, piutang, persediaan, dan berbagai biaya yang dibayar di muka. Kemudian, apa itu aset tidak lancar? Aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat diluangkan dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini dikarenakan aset tidak lancar itu memiliki bentuk yang sulit untuk dijual. Contohnya pada properti, pabrik, ataupun mesin produksi. Dan di sini juga ada liabilitas. Liabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka pendek? Adalah jenis hutang yang harus dibayarkan sesegera mungkin, yang dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Beberapa contoh akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek ini adalah hutang dagang, hutang wesel, pendapatan diterima di muka, hutang gaji, dan lainnya. Kemudian, apa itu liabilitas jangka panjang? Itu adalah hutang yang pembayarannya memiliki tempo atau jangka waktu pembayaran yang relatif lama. Contoh akun yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang ini adalah hutang bank, hutang obligasi, hutang sewa jangka panjang, dan lainnya. Lalu ada ekuitas. Ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Dalam istilah lain, ekuitas sering disebut sebagai modal. Contoh ekuitas ini adalah saham. Laporan posisi keuangan bertujuan untuk menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah pada waktu saat buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Laporan posisi keuangan memiliki beberapa fungsi laporan posisi keuangan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, ada acuan dalam membuat keputusan strategis. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder.